Salam teman-teman semua, saya Admin Waban. Dalam video kali ini, saya ingin membahas salah satu dari koleksi kami berupa sebuah akar bahar hijau atau kami di Bali menyebutnya sebagai uli gadang Nusa Penida. Sebelum saya membahasnya, saya memohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Akar bahar sendiri memiliki asal kata bahar dari bahasa Arab yang berarti laut. Penyebutan lain nama akar bahar adalah ruhu atau luhu dalam bahasa Maluku dan juga uli dalam bahasa Bali. Penyebutan itu merujuk kepada daerah-daerah pesisir Nusantara yang memang terbiasa dengan hasil laut berupa akar bahar untuk dijadikan hiasan atau aksesoris. Akar bahar atau uli sebenarnya adalah hewan kelas Anthozoa yang menyerupai tumbuhan dan membentuk koloni di atas karang di dasar laut. Untuk mengambil bahan akar bahar dari koloni tersebut butuh menyelam hingga belasan meter. Akar bahar tersebut mengeras sebagai proses oksidasi dan timbul semacam lapisan keratin dengan warna gelap. Akar ini yang kemudian diolah membentuk seperti pohon, gelang, atau cincin di hampir seluruh daerah pesisir Nusantara. Uli salah satu tumbuhan laut yang sangat terkenal di Bali. Selain digunakan sebagai aksesoris seperti gelang, mata cincin, mata kalung, dan sebagainya karena bentuknya yang unik dan warnanya yang menakjubkan. Bahkan khususnya uli gadang atau hijau diyakini punya kekuatan magis. Dia menjelaskan batang uli bisa juga ditaruh ke dalam air dan diminum untuk pengobatan. Hanya saja banyak pemalsuan, jadi harus hati-hati melihat uli di pasaran. Cara mengetes uli asli atau tidak adalah dengan merendamnya di dalam air kelapa selama seharian. Jika tidak ada perubahan, maka uli itu pasti asli. Namun, memang sangat sulit mendapatkannya. Uli pun dipercaya sebagai penawar cetik atau karena cetik adalah racun dan bisa dinetralisir oleh uli. Sementara jika palsu, maka uli dicat atau disuntik tersebut akan meleleh dan hilang warnanya. Pengalaman mistis dari rekan yang membawa uli adalah ketika menonton calon arang, ia mengatakan uli tersebut ditaruh di kantong baju dan dibawa ke area calon arang ditarikan. Tiba-tiba saja pembawa acara mengatakan bahwa pembawa uli ini membuat para undangan leak tidak bisa masuk karena takut dengan uli itu. Hal itulah kian menguat kepercayaan bahwa uli ini memang penolak bala. Secara spesifik dijelaskan, jenis uli ada beragam. Selain uli gadang atau hijau, berbagai bentuk dan perbedaan warna pun uli bisa memanfaatkan sebagai fungsinya masing-masing. Jenis uli yang dikenal di masyarakat antara lain adalah uli waringin sungsang, uli brahma, uli slem, uli gringsing, dan uli gadang. Uli waringin sungsang dipercaya baik dipakai sebagai pelindung dan penarik energi positif, sebagai sarana untuk membuat jimat menjaga rumah. Uli brahma adalah uli dengan warna merah, memiliki fungsi sebagai penenteram batin, membawa aura wibawa, dan mengurangi rasa sakit rematik. Uli slem yang merupakan jenis uli yang paling banyak ditemukan memiliki fungsi menstabilkan jiwa dan batin dalam perjalanan jauh termasuk penetral rematik. Selanjutnya, uli gringsing dengan ciri berwarna putih, beruas hitam, dan mudah patah, baik ditempatkan di dalam rumah untuk menetralisir energi negatif yang ada. Bisa direndam di air panas dan airnya diminum sebagai obat sakit perut. Dari beragam jenis uli tersebut, uli gadang New Zealand memang memiliki khasiat kekuatan magis yang paling dahsyat. Untuk mencari uli di Nusa Penida mengatakan bahwa uli di dalam laut kerap dijaga ikan hiu. Jadi ikan hiu itu berputar-putar di atas tumbuhan uli itu. Kisah lainnya, ia pernah melihat seorang memakai uli gadang dan ia terkena serangan ilmu hitam, membuat uli gadangnya terbakar saat dipakai. Uli gadang dipercaya salah satu tumbuhan laut yang langka, tidak mudah mendapatkan uli gadang. Selain uli gadang langka, kebanyakan tumbuhan di kedalaman. Jadi, untuk mendapatkan uli gadang, praktis mengandalkan keberuntungan. Selain itu, bisa mengandalkan keberuntungan dari nelayan yang memancing. Uli tersebut biasanya menyangkut di pancing nelayan. Oleh karena itu, harus membelinya dari nelayan yang kebetulan memancing dan mendapatkan uli yang tersangkut. Karena sulit didapatkan itulah, harga uli menjadi sangat mahal. Untuk satu batang sekitar sebesar lidi dengan panjang 1 cm, biasanya harganya sekitar 250.000 plus. Jangan khawatir, harga itu sudah di dalam bentuk cincin, bahan apake siap pakai. Kalau gagang yang berbahan perak bisa mencapai 500 ribuan. Oleh karena itu, jangan heran kalau sebuah uli mungil harganya bisa tinggi. Apalagi motifnya bagus, yakni berwarna hijau terang dan berkelap-kelip apabila terkena cahaya. Faktor lain yang menyebabkan uli gadang mahal karena sejauh ini cenderung baru didapatkan di Nusa Penida saja, khususnya di Bali. Dengan demikian, tak jarang produsen aksesoris datang khusus ke Nusa Penida untuk mencari uli gadang. Bahkan, tidak jarang kolektor aksesoris pun dengan benda satu ini rela merogoh kocek yang tidak sedikit. Melainkan, menjual uli dalam bentuk mata cincin harus menjual dengan batangan dan gelang. Kalau bicara dengan batangan, uli gadang mencapai harga belasan juta rupiah. Karenanya, bentuknya masih cukup utuh. Kalau sudah dipotong-potong kan jadi semakin kecil dan bisa dipecah. Sebagai opsi lainnya, terdapat uli slem atau hitam yang lumayan mudah ditemukan. Namun, belakang ini untuk pencarian uli itu sudah dilarang karena bisa merusak biota laut lainnya seperti terumbu karang. Demikian video kami kali ini dengan membahas salah satu dari koleksi kami berupa sebuah akar bahar hijau atau uli gadang Nusa Penida. Sebelum saya menutup
video ini saya mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Sekian dan terima kasih.